gue masih suka kebawa sama emosi gue, dan gue masih suka yang kayak, kenapa sih orang tuh nggak bisa kayak gue? Sedangkan gue nggak bisa paksain orang Betul. mencintai gue kayak gue mencintai orang gitu. Ya Jadi banyak kayak, orang yang gitu guys, suka jadiin orang lain sebagai perbandingan. iya gue jadi diri gue malah Iya, perbandingan. ya, Jadi kayak, perbandingannya ke diri lo sendiri. iya kenapa sih dia nggak bisa memperlakukan gue kayak gue memperlakukan dia gitu? Iya, Kayak iya, kenapa iya. sih dia nggak bisa bucinin gue kayak gue bucinin dia? Kenapa sih harus gue yang lebih bucin? Kadang gue suka gitu ya kan. Nah, si Shanina ini adalah sosok Mira di hidup gue yang Iya. suka kayak nggak gini loh gitu. Atau bahkan gue yang kadang suka kayak ada orang bikin salah. Bener-bener Mira tuh Shanina banget. Ada orang bikin salah ke gue. Terus gue nggak ngerasa orang itu salah. Gue malah yang kayak, lu sering banget kan, pasti lu pasti udah enak banget. Gue mungkin dia emang kayak gitu kali orangnya, dia nggak kenapa-kenapa sebenarnya sama gue, gini-gini. Akhirnya Shanina yang real, dia tuh nggak baik ya, dia tuh jahat sama lo jangan nganggap semua orang tuh baik. Nah Mira Iya, tuh emang beneran, Shanina tuh emang beneran Mira gitu. Makanya iya, di iya. saat kita berakting, persahabatan kita di kamera tuh nggak palsu, karena emang Iya. gue sama Shanina tuh sedekat itu. Gue menganggap Shenina itu adalah sahabat gue, Shenina menganggap gue adalah sahabatnya, kita sharing cerita bareng, dan kita beneran yang kayak peduli sama satu satu sama lain gitu. Kayak mungkin bisa aja di satu sisi Shenina yang perlu gue kuatin, kayak Shen gini gini gini, atau di satu sisi Shenina yang perlu nguatin gue, atau di satu sisi gue yang perlu jagain Shenina. Jadi kayak kita tuh saling backup each other gitu loh, gue sama Shenina. Makanya pas gue sama Shenina disatuin jadi Lily dan uh, Mira yang sebelumnya kita udah disatuin juga jadi sahabat cuma belum tayang. Itu kayak is like so real, bener-bener real banget. Makanya nanti nih di episode 6 ini nanti tayang lah adegan Lily kan udah sadar tuh dan Iya. dia tahu dia lumpuh. Ya adalah momen Mira nanti akan menguatkan Lily kan, yang fotonya udah ada di Instagram gitu. Itu gue nangis beneran, padahal di skenario tuh nggak ada adegan gue nangis pas dikuatin Iya, sama Mira. Gue iya, cuma iya. yang kayak bengong aja, uh, oh ya Lily just being Lily gitu, yang kayak nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi nih gitu. Tapi pas ngeliat mukanya Shena sayang sama gue, terus ngeliat Shena nguatin Yes, gue, gitu ya. gue bisa ngerasain Shena beneran nguatin gue, bukannya acting, ngerti gak sih? Iya, iya, Jadi iya. tuh gue kayak, oh, terus gue jadinya beneran nangis gitu. Karena gue ngerasain banget rasa sayang yang Shena punya ke gue dan rasa sayang yang gue punya ke Shena itu beneran real banget, dan gue tulus banget emang gue sayang sama dia gitu. Nah makanya jadi nyatu banget kita kalau acting gitu. Terus adegannya jadi yang dihasilkan tuh real, penonton pun bisa kerasa beneran. Gua aja yang udah tahu skripnya nonton masih nangis, gimana penonton ya kak ya? Iya sumpah sih episode 6 ini Lili Mira gila sih. Kayak bayangin gak sih sahabat yang nguatin satu sama lain, itu gila banget sih di episode 6 Iya, ini. keren ya. Pusing. Pusing sama, kepala gue udah pusing duluan. Bentar lagi kak, ya Allah 22 menit lagi tayang. Oh iya bentar lagi. By the April. way, gue mau nanya satu pertanyaan lagi. Apa? Abis itu kita jawab pertanyaan dari netizen ya. 3 Iya, pertanyaan iya. sebelum kita tutup. Soalnya kita kan harus siap-siap nonton juga. Iya. Gue mau nobar Oke, sih. gue mau tanya. Dari adegan episode 4, 5, 6, what is your favorite scene? Oh, yang lo nampar Joti ya? Ceritain dong, sekalian ceritain dong, itu beneran Iya, ya iya, lo iya. namparnya? Nah, jadi gini, itu seru banget sih kalau jadi di skrip itu sebenarnya cuma sekali kak. Iya, itu banyak banget sih, Cil. Iya, itu di skrip cuma Namparnya? sekali. Di skrip tuh bener-bener cuma sekali. Iyalah, nggak mungkin di skrip dibikin berkali-kali gitu. Itu pasti impossible kan? Jadi itu awalannya itu sebenarnya sih kalau mau ditanya scene favorit, semuanya gue favorit. Yang ini juga tuh yang scene apa? Ini 456 ya? Iya. Oh, gue awal-awal Enggak, 345, 6 kan belum tayang. 345. Iya, iya. Gue sih juga gue suka, gue banyak
nggak suka sih adegannya Itu tuh banyak cuma suka. sekali, terus lu improv gitu. Karena Iya, ngerasa jadi emosinya lagi dapet banget gitu ya. karena awalnya Jojo berpikir kayak awalnya gue mikir kayak oke gue nggak mau bikin keributan di rumah sakit ya secara rumah sakit kan tempat ya harusnya tenang gitu kan nggak ada yang teriak-teriak gitu. So tiba-tiba ada something yang ngebuat gue kesel pas lagi take itu gue keluarin gue lampiaskan ke Jordi gitu yang awalnya Dan cuma karena kan awalnya tuh cuman apa plus plus wah lu ngomong tuh pelan sebenarnya lu ini ya pokoknya ya kayak dialognya lah gitu kan lu nggak bisa jauh dari diri awalnya ya seperti itu gitu tiba-tiba dan karena gue apa tapi gue emang ngerasa banget itu emosi Jojo yang bener-bener marah karena selama ini yang dia jaga Lily, yang selama ini dia jaga dari jauh ternyata celaka gara-gara kelakuan pacarnya sendiri gitu. Gue ngerasa banget itu. Dan lo inget kan gue nangis nonton adegan itu ya inget tuh waktu ya belum tayang padahal yang di rumah sakit. ngasih ini doang ya cuman ngasih itu kan gue rekam dari HP kan. Iya, lu rekam dari HP, terus gue liat rekamannya, gue nangis. Dan gue masukin Instastory kan yang gue bilang, guys, sumpah adegan Ajil sama Jordi bikin gue nangis kayak gini, bagus banget adegannya. Dan gue bener-bener ngerasain apa yang kalian rasain di adegan itu gitu. Makanya penonton juga banyak banget. Tapi yang pas apa Lili lumpuh, wah itu ngaco sih. Itu sampai itu guys, itu aku mau cerita tuh. Yang setelah adegan Lili, yang adegan itu kan take master dulu. Itu kita setelah adegan berempat tuh masing-masing cari posisi. Kalau Prilly udah di kasur, udah tiduran, tapi masih nangis. Mama Sila langsung duduk di sofa. Aku sama Jordi, padahal udah di-cut. Iya, jadi kita masih nangis. Iya, sampai sebelum adegan aku bilang sama Wendy sama Pak Monty, aku bilang kayak langsung take aja ya. Kan itu kan nggak ada di skenario kan sebenarnya. Di skenario kan dibikin Lilinya nggak sadar pas dokternya ngomong Lili lumpuh. Jadi di skenario nih guys, aku bocorin. Di skenario itu adegannya tuh Lili masih tertidur. Jadi Lili tuh nggak denger kalau dia tuh lumpuh. Jadi itu tuh harusnya adegan mamah aja sama dokter. Tapi dibikin sama Pak Monty, udah dibikin aja lu sadar. Lu udah sadar, jadi lu tahu kalau lu lumpuh. Gitu. Jadi next scene-nya lu udah tahu kalau lu lumpuh. Terus dialognya apa? Ya seperti biasa lah, nggak usah pakai dialog. Menurut lo kalau lo sadar menurut lo kalau lo ada di posisi Lily dan lo adalah Lily, terus lo bangun, abis itu lo bangun dalam keadaan mendengar dokter yang ngasih tahu lo lumpuh, lo gimana? Itu aku diam, terus aku bilang ya udah kita langsung take aja ya, nggak usah pakai latihan-latihan. Oke. Itu tau gak sih, hati gue tuh sakit banget. Pas kan itu kan gue adegannya pegangan tangan sama mama kan, pegangan tangan sama mama, terus pas dokter bilang anak ibu lumpuh, itu suara Tante Yuni kan udah kerasa ininya, kesegukannya kan kayak udah gitu kan dia kan, terus genggaman dia ke tangan gue tuh makin kencang, terus gue juga jadi makin kencang, itu gila sih, langsung kayak pecah. Abis itu dialog pertama yang kepikiran di otak gue kan itu nggak ada di skenario ya, adalah mah dokternya bohong kan, karena gue ngerasa sebagai Lily itu kan orang yang bener-bener paling naif gitu. Dia nggak pernah tahu kalau hidup itu bisa seberantakan itu. Hidup itu bisa merugikan lo. Nggak semua hal di hidup lo tuh akan happy aja. Jadi di saat lo ngerasain nggak happy, di saat lo dapat musibah, yang pertama gue pikirin adalah ini pasti bohong. Gitu. Jadi kayak dokternya bohong kan mah, tapi sambil nangis karena gue kayak ngerasain, ya kaki gue juga nggak ada rasanya sih ini gitu, makanya gue bilang tapi kok nggak ada rasanya gitu kan. Terus ya udah kayak anak kecil aja yang kayak mah gue mau jalan, mau berenang kayak gitu aja sih. Dan itu udah gila banget. masuk ke dalam ruangan rumah sakit, udah ngelihat Jordi, ngelihat Jordi nangis, ngelihat Prilly nangis, ngeliat Mama Sila nangis, gue ikutan nangis sampai setelah cut itu kita langsung cari posisi, langsung duduk. Iya, dan bersyukur banget ya punya saudara kayak Pak Monty yang benar-benar ngejaga emosi pemain gitu. Jadi di saat cut langsung tuh, oke, ambil shotnya Lily ya, emosinya masih oke banget nih.
ambil shotnya ibu, emosinya masih oke banget. Jadi kita tuh emosinya dijaga sama Pak Monty ya, walaupun ada beberapa saat dia nyetel soundtrack kartun ya, yang ngebuat kita sempet ketawa beberapa detik gitu. Terus, Pak, ini kita lagi serius kok digangguin sih? Terus jawaban dia, kan kalian udah jago. Kurang masuk ya Pak Monty. Iya, Pak Monty just being Pak Monty gitu. Dia udah Iya, kita nangis ngejaga emosi sih ngejaga emosi. Iya. Tapi digangguin juga sama Monty tuh. Tapi itu best sedih sih, banget. best banget sih, itu best banget. Keren banget. Yes. Jordi juga gila sih, Jordi. Ngaco sih dia mainnya bagus banget. Pusing semua. Kamu juga Jill, semua yang main di I Love You Silly ini main dengan bagus banget iya. kalian. Semua karakter main dengan porsinya, nggak ada yang pengen dominan satu sama lain, nggak ada yang pengen menutup satu sama lain. Pokoknya semua dominan, semua dominan pada karakternya masing-masing, pada porsinya masing-masing, dan ngasih energi yang akhirnya ngebuat setiap scene itu jadi golden scene. Iya nggak sih? Bener. Dan satu yang aku inget banget, Pak Monty itu bilang kalau ini adalah salah satu ensemble terbaiknya dia. Aku merinding banget sumpah. Merinding banget aku ketika Pak Monty ngomong kayak gitu di WhatsApp, di grup. Iya, bersyukur banget sih aku tuh bisa punya kalian. Iya, dengan ukuran sutradara Pak Monty bilangin kita sebagai ada ensemble terbaik, dan aku tuh termasuk di dalam ensemble terbaik itu suatu kebanggaan tersendiri. Iya, karena kita bener-bener kita nggak ada fake-fakean gitu, nggak ada. Pokoknya kita emang saling sayang. Kita nggak mikirin penampilan kita nggak mikirin kita kayak gimana di depan layar. Kita bener-bener datang because we want to give our best. Iya. Gitu. Kita nggak mikirin konten, nggak mikirin apa. We just want to have fun and we just want to give our best. Itu sih yang ngebuat kita jadi dibilangin sama Pak Monty adalah ensemble terbaik gitu. Alhamdulillah ya. Iya. By the way, it's time for us to answer netizens questions. Oke. Paling pertama tuh nggak muncul apa, Kak? Apa? Ben anak siapa? Kita aja nggak tahu guys. Kita nggak tahu guys. Ada deh. Kita pokoknya nanti akan terjawab, insya Allah. Season 2. Tapi kita udah ngebahas season 2 loh. Iya, kita di live kita yang 18.000 views itu. Oh my god. Oke, pertanyaan kedua Jill. Ayo kakak aja. Kakak dulu yang pilih. Oke, gue bisa buka gak sih dari sini? Oh, bisa. Apakah bakal terungkap Ben anak siapa? Ben anak siapa sih? Semuanya. Siapa bapaknya Ben? Ya Allah. Kak, itu beneran apa? Kak, itu mereka beneran rokok gak sih? Bakal ada yang perempuan ngerokok itu beneran gak sih? Ya beneran, masa rokoknya edit CGI? Beneran guys, tapi itu bukan untuk ditiru sama kalian. Ditiru loh, iya. Itu ya kan emang. Oh tadi ada yang nanya Prilly lebih suka mana, Jojo Good Boy atau Jordi Bad Boy, itu udah dijawab ya tadi ya. Iya. Ben bapaknya siapa? Bapaknya Ben siapa? Woi, bapaknya Ben siapa? Semuanya itu, ya Allah. Ada yang nanya ya? Ada yang nanya. Apa? Karakter Jojo yang Kak Prilly nggak suka. Kak Prilly ya? Mungkin karena gue agak sedikit relate juga gitu, kayak gue tuh agak nggak suka dan menurut gue agak serem kalau cowok ngasih barang ke cewek tapi nggak ada namanya. Oh iya. Iya. Jadi gue kayak kenapa sih harus nggak ada namanya gitu? Kalau Prilly ya, masalahnya kalau gue udah di titik yang ini siapa yang ngasih gue? Apalagi handphone ngasihnya kan. 1, handphone mahal. 2, tujuannya apa ngasih gue? 3, handphone adalah teknologi. Takutnya dalamnya udah dikasih dikasih track. Kan gue orangnya berpikirnya negatif dan jauh gitu kan kalau nggak ada namanya. Yeah. Terus kayak 4, dari mana dia tahu gue lagi butuh handphone? Gitu. Yeah. Kenapa sih kalau ngasih ya ngasih aja, ini dari gue gitu. Dan kalaupun cowok bilang ini dari gue, itu nggak akan ngebuat ceweknya mikir macem-macem kok.
Kan si Jojo Tapi- takutnya si Lilinya mikir gimana kan. Tapi menurut gue dengan sifat cewek kayak Lili, pasti dia juga nggak akan mikir macam-macam. Dia akan mikir kayak, oh Jojo emang baik banget. Daripada nggak ada namanya, terus akhirnya si Lili sempat ngira itu dari Jordi, ternyata dari Jojo. Akhirnya kan Lili bingung, kok Jojo nggak bilang-bilang kalau itu dari dia? Iya, tapi ketakutannya Jojo setelah kan dia emang nggak mau Lili tahu kan. Ketakutannya Jojo kenapa? Gue pegang sisir. Ketakutannya Jojo itu adalah ya ketika Lili tahu itu dari Jojo ya pasti dibalikin, dan ternyata benar kan, dibalikin lagi sama Lili kan. Sebenarnya itu Jojo tuh senyum-senyum tuh, aduh hancur itu hatinya kan. Iya, tapi kan Lili ngebalikin handphone Jojo karena Jordi ngasih lagi. Kalau Iya. misalnya Jordi, nah pada saat Jojo ngasih kan Jordinya belum ngasih, pasti dipakai tetap. Iya. Bisa jadi malah Lili yang nanti nolak pemberian Jordi. Udah nggak usah, gue udah dapet nih dari Jojo. Bisa jadi begitu, karena Lili kan baik banget sama semua orang. Dia juga Baik. pasti nggak mau nyakitin hatinya Jojo gitu kan. Bener. Jadi kayak kenapa sih nggak ngomong gitu. Terus kayak kenapa sih pas ulang tahun nggak muncul aja, nggak masuk aja kayak hello ini gue yang ngasih lo surprise nih gitu. Karena kadang cewek-cewek kayak Lili tuh harus disadarin gitu. Karena dia Ya emang karena nggak dikiranya Jordi datang. Ya ternyata kan enggak. Enggak, iya sih. Jadi itu sih sifat Jojo yang gue nggak suka gitu. Gue ngerti konsep mencintai dalam diam. Tapi if you wanna get Lily, kayak if you wanna get her, ya lu harus show up gitu menurut gue. Penting ya. Kayak mas gue, ya kalau lu mau ngedapetin gue, lu harus muncul. Jangan kirim-kirimin gue barang yang gue nggak tahu ini dari siapa gitu. Dan ngelakuin kebaikan yang gue nggak tahu kalau ternyata ini yang selama ini yang lo lakuin, yang ngelakuin ini adalah lo gitu. Itu sih yang gue nggak suka dari Jojo. Bisa. Kalau lo, sifat Lily yang lo nggak suka? Bayan sama semua orang. Spontan kan gue coba. Kayaknya itu buat gue juga ya. Iya kayaknya, iya lo juga bisa kak. Itu kayaknya orang-orang penonton pun pasti akan berpikir yang sama gue. Kayak, Lili jangan terlalu baik dong sama orang, ayo dong, harus bisa. Kalau mau ngomong agak kasar, ya lu pakai dong otak lo, harus lihat dong ada orang yang emang, lihat ada orang yang nggak semua orang tuh baik sama lo, ada maksud-maksud tertentu gitu loh. Itu sih, karena dia terlalu, polos banget sih, pengen dipites palanya, jangan polos-polos banget jadi orang gitu loh. Itu sih. Ini lu pernah ngomong ini ke gue, inget gak? Iya, kalau gue bilangnya gue tabok lo kak kalau masih kebayang ke orang. Aduh, ada lagi kak? Ayo tanya lagi kak. Satu pertanyaan lagi kali ya, soalnya 8 menit lagi udah mulai. Iya. Apa? Kakak yang cari apa aku? Coba ya. Selain nanyain Ben, nanyain nasi gorengnya. Iya. Nih. Nasgornya beneran asin nggak? Enggak sih, kebetulan enggak sih. Enggak guys, Asin ini dikit, nasi asin gorengnya dikit. properti, aslinya Iya. enak. Nasi goreng sarapan. Nasi goreng sarapan, tapi memang aktingnya Ajil dan Jordi tuh bagus banget. Jadi sampai penonton tuh beneran ngerasain asin, nanti gak sih? Amin ya. Itu juga Shena lucu banget loh. Di situ. Yang mana yang Shena. Garamnya kebanyakan. Iya kan? Jordi garamnya suka kebanyakan? Iya. Sebenarnya Iya. ngomong, oke. Tapi mulutnya begini. Emang Shenina, lo Jordi acting nasi goreng keasinan tuh keren banget sih. Jadi kayak orang tuh beneran ngiranya itu asin loh. Dan gue yang kayak jangan rebutan gitu dong guys. Itu spontan tuh dialognya tuh. Jadi sebenarnya tuh adegannya terakhir berhenti, adegannya tuh cuma berhenti di nanti dibikinin lagi ya. Udah Iya, gitu doang. nanti aku bikinin lagi ya. Iya, udah gitu doang. Setelah itu semua nggak ada di skrip itu. Ngomong Iya, terus mereka jadi bertiga ngomong. jadi di skenario tuh cuma sampai nanti aku bikinin lagi ya. Tapi kan abis itu ada yang mereka rebut-rebutan, itu nggak ada di skenario. Jadi emang semuanya improve. Sampai aku nggak bisa tahan ketawa. Ingat gak gue ketawa dulu? Iya.
Terus Pak Monty ketawa juga yang Pak Monty pas juga ngakak jangan parah. gitu nanti Lilinya nangis loh. Iya, itu kan dari Iya, Daryl kan. gitu. Terus si Pak Monty Iya. beneran ketawa. Aduh, parah banget deh. Pokoknya aku bersyukur banget bisa masuk produksi ini. Sama Gemes aku deh. juga sih. Season Dan dua aku deh. kayak berdoa tiap hari cepetan ke semoga ada season 2 ya Allah. Karena syuting I Love You Silly tuh ngebuat aku happy banget, actingnya juga lucu banget gitu, semoga deh. Amin, amin. Duh. Yuk, gas yuk. By the way, ini udah kayak 6 menit menuju nonton, jadi kita harus mengakhiri live ini ya, Jill. Aku mau ngingetin dulu buat teman-teman nonton WeTV original I Love You Silly. Cuma gratis di aplikasi WeTV dan iFlix. Jangan nonton bajakan. Please guys. Yes, karena kalau VIP pun murah banget ya, Jill. Yep, Terjangkau banget. Selain bisa I Love You Silly, kalian juga bisa nontonin seri-series yang lain. Banyak banget series dari luar, series dari Indonesia juga ada. Jadi kayak nggak ada ruginya kalian VIP. Dan kalaupun kalian mau yang gratisan, bisa juga kalian nonton yang gratisan. Cukup sabar, tungguin I Love You Silly tayang seminggu sekali. Udah. Kalau berarti episode 6, berarti hari ini buat yang gratis episode 4 ya Kak ya? Iya, episode 4. Iya. Sabar, tungguin sebulan lagi kalian udah bisa full nonton. Kalau masalah mau gratis ya, tunggu sebulan lagi kalian udah bisa nonton full sampai episode 8. Tapi kalau yang nggak sabar, langganan dengan harga yang murah banget udah bisa nonton episode 6 sekarang, hari ini. 4 menit lagi. Yes. Kalau gitu kita akhiri live-nya. Terima kasih ya guys. Cepetan kalian duduk manis nonton I Love You Silly Nobar sama teman-teman kalian, sama keluarga kalian. Apalagi kan di WeTV juga udah bisa nonton bareng tuh, ada feature-nya. Atau nonton sambil Zoom kek atau apa kek. Pokoknya kalian nonton I Love You Silly hari ini. Semoga bisa menghibur kalian yang lagi PPKM, yang lagi di rumah aja. Iya. Stay safe. See you guys, you Jill, miss you. Miss you tuh Kak, nanti kita ketemuan ya setelah PPKM ya. Iya, please di rumah aku aja deh. Ya udah sip, insyaallah nanti main ke rumah Kapril. Oke. Teman-teman semuanya, thank you udah nonton live ini. 4 menit lagi menuju episode 6 I Love You Silly. Bye Kapril, thank you waktunya. Dah, love you. Dadah semuanya, love you guys. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.